Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muizah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengawasan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, kita mengenal kata pengawas. Pengawas adalah seorang tenaga pendidikan yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan secara profesional terhadap guru dan kepala sekolah. Di dalam dunia pendidikan, ada yang dinamakan dengan pengawas pendidikan. Pengawas pendidikan ini adalah mereka yang memperoleh tugas tambahan untuk melaksanakan tugas kepengawasannya agar mutu pendidikan di sekolah lebih bermutu. Pengawas pendidikan di sekolah itu seharusnya adalah seorang guru atau yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah yang berprestasi atau mereka yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas kepengawasannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mengapa? Karena tugas pengawas ini adalah bukan tugas yang sembarangan atau asal-asalan. Jadi, haruslah dipilih orang yang berkompeten, profesional, dan berpengalaman. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan. Menurut Landry, pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana semula. Artinya di sini membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Apabila di sini ditemukan penyimpangan atau hambatan, maka harus diambil tindakan koreksi. Nah, tindakan koreksi ini adalah untuk memperbaiki penyimpangan atau hambatan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu kepengawasan. Kepengawasan adalah di mana guru terus-menerus untuk memperbaiki ulang dan memperluas dalam menggunakan inovasi yang maksimal yang diharapkan berdampak baik bagi siswa dan pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan kurikulum yang tepat. Sehingga kepengawasan ini memberikan gambaran bahwa ada kontrol terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kepengawasan memberikan ruang lingkup untuk mengevaluasi setiap praktik-praktik yang nantinya berdampak pada kebaikan segala aktivitas-aktivitas yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu proses kepengawasan. Proses kepengawasan ini menurut Nanang Fatah itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Karena standar pelaksanaan ini mutlak diperlukan untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan sasaran atau tidak. Nah, yang kedua yaitu pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan secara langsung, laporan lisan dan tulisan, atau bisa juga dengan mengambil sampel. Nah, untuk apa pengukuran ini dilakukan? Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan atau deviasi. Yang terakhir yaitu menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar rencana. Nah, artinya di sini menentukan apakah di sini ada penyimpangan-penyimpangan antara pelaksanaan dengan standar rencana. Apabila di sini ada penyimpangan atau ada hambatan, maka harus diambil tindakan koreksi untuk memperbaiki segala penyimpangan atau hambatan-hambatan yang terjadi di dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa kepengawasan itu sangat penting di dalam dunia pendidikan. Karena kepengawasan itu untuk mengukur suatu kegiatan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amamnah.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai pengawasan dan supervisi pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai supervisi pendidikannya. Nah, apa itu supervisi? Nah, secara umum supervisi yaitu supervision yang artinya melihat atau pandangan ke depan. Nah, supervision itu setara dengan direction, manajemen, dan supervisor. Nah, kalau di dalam perusahaan itu terdapat manajer atau direktur, nah, yaitu yang mengawasi kesemuanya. Menurut para ahli, yaitu supervisi pendidikan ialah menurut Ahmed Tembun dalam bukunya Supervisi Pendidikan tahun 1975, ia menyatakan bahwa supervisi pendidikan ialah pembinaan ke arah yang lebih baik pada umumnya dan meningkatkan mutu pembelajaran pada khususnya. Nah, di sini supervisi itu terdapat dua macam. Yang pertama supervisi akademis, yang kedua supervisi klinis. Nah, apa itu supervisi akademis? Supervisi akademis itu serangkaian dalam kegiatan untuk membantu guru ataupun dosen dalam mengembangkan kemampuannya. Nah, dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, untuk supervisi klinis yaitu pelaksanaannya itu hanya dititik beratkan kepada kemampuan penampilan mengajarnya saja. Di sini terdapat tujuan supervisi pendidikan. Fungsi pertama yaitu melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi tujuannya itu supaya mutu pembelajaran itu lebih baik, lebih maju. Karena dalam supervisi pendidikan itu yaitu untuk kemajuan sekolah tersebut. Yang kedua yaitu membantu guru dengan menggunakan alat yang modern. Supaya apa? Ketika seorang guru yaitu masuk ke dalam kelas, maka akan menjadikan kelas itu kelas yang menyenangkan dan kelas yang kondusif. Yang ketiga yaitu membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pembelajaran. Nah, untuk apa? Ketika seorang guru itu mengajar, maka pengajarnya itu supaya mudah untuk dipahami dan mudah untuk diterapkan. Yang keempat yaitu membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat mengidentifikasi apa saja kelemahan dan kelebihannya atau kesulitannya dalam belajar. Yang kelima yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan apa? Dengan meningkatkan cara kinerja guru dalam mengajar supaya menjadi suatu pengajar yang atau pembelajaran yang berkualitas. Nah, di dalam supervisi pendidikan yaitu terdapat pelaksanaan dalam supervisi pendidikan. Nah, apa saja sih tindakannya? Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Nah, kunjungan kelas ini yaitu ada yang diberitahukan terlebih dahulu dan ada yang sama sekali tidak diberitahukan sesuai dengan prinsip tujuan atau masalahnya. Yang kedua yaitu observasi kelas. Nah, usahakan ketika melakukan observasi kelas hendaknya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar meskipun observasi kelas itu berada di waktu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu tes dadakan. Tes dadakan ini untuk apa sih? Untuk cari tahu capaian siswa itu seperti apa gitu dalam melakukan atau di dalam pembelajaran kurikulum. Yang keempat yaitu konferensi kasus. Nah, setelah kita melakukan observasi kelas, tes dadakan, nah kita dapat mengetahui apa saja masalah-masalah yang. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima wawancara. Yang keenamnya angket, yang ketiganya yaitu laporan secara tertulis. Yaitu laporan secara tertulis itu yaitu untuk membatasi waktu dan pengawasan. Nah, selanjutnya dalam supervisi pendidikan yaitu terdapat peranan pengawas sebagai supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu peneliti. Nah, pengawas itu dituntut untuk melakukan atau mengenali masalah-masalah apa saja yang terjadi dengan cara melakukan penelitian. Yang keduanya itu konsultan atau penasehat. Nah, seorang pengawas yaitu hendaknya untuk dapat membantu guru untuk melakukan. Yang kedua yaitu konsultan atau penasehat. Nah, hendaknya seorang pengawas itu harus dapat membantu seorang guru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih baik atau pengajaran yang lebih baik.
Nah, yang keempat itu fasilitator. Nah, fasilitator ini yaitu maksudnya itu mengusahakan agar sumber-sumber di dalam pembelajaran itu menjadi sumber-sumber yang profesional, contohnya dalam material seperti buku atau alat-alat pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu motivator. Nah, motivator ini yaitu seorang pengawas hendaknya memberikan terus semangat untuk para pengajar didik agar menjadi pengajar yang berkualitas dan menjadi pengajar yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu pelopor pembaruan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.